Di tengah keramaian kota Pekalongan, berdirilah sebuah warung soto tauto yang selalu ramai pengunjung. Warung milik Pak Suro itu terkenal bukan hanya karena rasanya yang nendang, tapi juga karena harganya yang murah dan porsinya yang besar. Tapi, di balik mangkok tauto yang menggiurkan, tersembunyi rahasia kelam, pesugihan dengan tumbal manusia. Dari hilangnya anak-anak, kuah yang berubah jadi darah, hingga suara-suara jeritan dari dapur semua menjadi teror yang tak bisa dijelaskan. Warung itu akhirnya dibakar warga, tapi satu panci terakhir menyisakan misteri paling menyeramkan yang masih membekas sampai hari ini. Konon, siapapun yang pernah makan di sana akan bermimpi masuk ke dalam panci, dan tak semua bisa bangun lagi. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Semua berawal dari munculnya satu warung kecil di pinggir jalan arah Pantura Pekalongan, warung soto tauto. Gak ada yang tahu pasti kapan mulai dibukanya. Soalnya tahu-tahu udah rame aja. Tempatnya di lahan bekas pabrik batik tua yang udah lama. Pangit kesek. Bangunan pabrik itu sendiri udah rapuh dan catnya mengelupas. Orang-orang kampung sekitar situ sering cerita kalau tempat itu angker. Dulu katanya sering ada suara mesin batik nyala sendiri, padahal nggak ada listrik. Kadang juga terdengar suara perempuan ketawa dari dalam bangunan yang udah ditinggalin belasan tahun itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba warung soto itu muncul begitu aja di depan bangunan tua tersebut. Bangunannya sederhana sih, pakai kayu dan terpal di bagian atapnya. Cuma yang bikin aneh, baru buka 2 hari, warung itu udah rame banget. Mobil dari luar kota mondar-mondir berhenti buat makan di situ. Plat mobilnya kebanyakan dari Jakarta, Semarang, bahkan ada yang dari Surabaya. Padahal warung-warung soto lain di sekitar situ sepi, kalah saing jauh. Nggak ada spanduk, nggak ada promo, nggak ada tulisan grand opening atau semacamnya. Bahkan di Google Maps juga belum terdaftar. Tapi tiap malam, warung itu penuh terus. Sampai-sampai warga sekitar mulai heran. Masa iya, warung baru bisa langsung seramai itu? Yang lebih bikin merinding lagi, setiap malam, selalu terdengar suara lesung ditumbuk dari arah dapurnya. Suara duk-duk-duk pelan tapi terus-terusan, kayak orang numbuk beras atau daging. Padahal dari luar, jelas kelihatan mereka masaknya pakai kompor gas dan alat-alat modern. Siapa yang numbuk dan apa yang ditumbuk? Beberapa warga sempat bercanda. Mungkin itu cara tradisional mereka bikin bumbu, biar otentik. Tapi lama-lama, suara itu makin sering muncul dan jamnya selalu aneh. Biasanya sekitar jam 2 atau 3 pagi, pas semua orang lagi tidur, ada 1-2 warga yang pernah ngintip dari jauh, tapi nggak pernah lihat siapapun di dapur warung itu saat suara lesung terdengar. Pemilik warungnya namanya Pak Suro, pria setengah baya, tinggi besar, kulit gelap, rambut cepak, logatnya met banget. Khas Banyumasan, ramah sih, suka senyum ke siapa aja yang lewat. Kalau ada anak kecil main di dekat warung, dia suka kasih permen atau es lilin. Tapi anehnya, anak-anak malah takut. Ada satu anak kecil yang pernah dikasih permen sama Pak Suro, tapi langsung dilempar, terus lari sambil nangis. Katanya, omnya, matanya serem. Orang-orang ketawa waktu itu, ngira si anak cuma takut sama orang asing. Tapi makin hari, makin banyak anak kecil yang menghindar kalau lewat depan warung itu. Mereka bilang ada kakak tinggi yang berdiri di pojokan warung. Matanya merah, rambutnya nutupin muka. Istrinya Pak Suro, beda banget. Pendiam, nggak pernah senyum, wajahnya selalu pucat, kayak orang sakit. Rambutnya panjang, tapi selalu dikunci rapi. Orang-orang jarang lihat dia keluar dari dapur. Siang hari nggak pernah kelihatan sama sekali. Malam pun cuma muncul sebentar, sekilas, itu pun cuma buat ambil bahan dari motor box di belakang warung. Ada yang bilang, dia kalau jalan kayak ngambang, kakinya jarang nyentuh tanah. Tapi ya, namanya juga gosip kampung, kadang suka dilebih-lebihin. Awalnya warga mulai ngerasa was-was, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Soalnya sotonya enak banget. Soto tauto buatan Pak Suro bener-bener beda dari yang lain. Kuahnya kental, aroma tauconya kuat tapi nggak nyegrak, dagingnya empuk banget. Dan yang bikin nagih, sambalnya itu loh. Cuma setetes udah bikin bibir getar. Banyak orang bilang rozanya kayak bukan dari dunia ini. Sekali makan, pengen nambah terus. Nggak heran kalau pelanggan makin banyak. Yang bikin warga makin heran, warung itu tetap buka walau hari hujan gede banget atau pas listrik padam. Lampunya nyala terus, kadang malah terang banget, melebihi rumah warga. Pernah satu malam, mati lampu seluruh kampung. Tapi dari kejauhan, warung itu terang benderang. Beberapa orang yang penasaran jalan ke sana buat numpang cas HP,
Tapi pas udah deket, lampunya mendadak mati. Jalap taro. Tapi begitu mereka balik badan dan menjauh, lampunya nyala lagi. Kayak cuma mau nyala kalau nggak dilihatin. Lalu kejadian-kejadian kecil mulai bermunculan. Salah satunya dialami Mbak Sri, penjual gorengan di pojok gang. Dia kalau pernah lihat sesuatu yang aneh waktu buang sampah di malam hari. Saat itu jam 1 malam, dia lewat belakang warung Pak Suro. Niatnya cuma buang plastik dan bekas minyak ke tempat sampah umum. Tapi waktu lewat, dia ngelihat ada sosok perempuan berdiri di balik jendela warung. Bukan istrinya Pak Suro, karena sosok itu tinggi banget, rambutnya sampai tanah, matanya kosong. Tapi yang bikin Mbak Sri kaget, si perempuan itu sedang ngelap pisau besar yang basah oleh darah. Mbak Sri langsung lari pulang sambil nangis. Sejak saat itu, dia nggak berani jualan. Sampai malam, bahkan siang pun, kalau lewat dekat warung itu, dia selalu nyalain bacaan ayat kursi dari HP-nya. Warga sekitar mulai ngerasa ada yang janggal, tapi karena sotonya enak banget dan harganya murah, orang-orang tetap datang. Yang penting makan, urusan lain belakangan, kata salah satu bapek-bopak di warung kopi dekat situ. Tapi lama-lama, kota-kota itu seperti kutukan. Soalnya mulai banyak kejadian gak enak dialami pelanggan setia warung Pak Suro. Salah satunya Pak Har, tukang servis elektronik keliling. Dulu dia pelanggan tetap warung itu. Hampir tiap malam makan di sana. Tapi 2 minggu setelah langganan, dia jatuh sakit. Nggak jelas sakitnya apa, tapi badannya kurus kering, matanya cekung. Dan tiap malam ngomel sendiri kayak orang linglung. Jangan makan kuahnya, jangan seruput kuahnya, di situ ada nyawanya, ada tangisnya. Gitu katanya. Orang-orang awalnya pikir Pak Har cuma stres. Tapi 3 hari kemudian, dia ditemukan meninggal di rumahnya dalam posisi duduk bersila dengan mangkuk kosong di depannya. Dan anehnya, di dasar mangkuk itu ada tulisan merah yang gak bisa dihapus air. 1 jiwa, 1 rasa. Cerita makin menyebar. Tapi entah kenapa, semakin banyak kabar menyeramkan, semakin banyak orang yang penasaran datang ke warung itu. Seolah-olah rasa takut malah jadi magnet. Ada yang datang karena penasaran pengen ngerasain tauco paling enak di dunia. Ada juga yang cuma pengen uji nyali. Tapi yang gak semua tahu adalah apa yang sebenarnya mereka makan. Dan semua ini baru permulaan. Yanto itu orangnya santai. Umurnya masih 30-an, kerja di pabrik tekstil daerah Buaran, Pekalongan Timur. Kerjanya sistem shift, kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Nah, waktu itu dia lagi dapat shift malam. Pulang kerja sekitar jam 2:30 pagi. Jalanan udah sepi banget, udara dingin, angin kenceng, dan suasana jalan Pantura juga agak merinding kalau lewat tengah malam. Tapi karena udah biasa, Yanto cuek-cuek aja. Dia naik motor pelan, sambil ngantuk-ngantuk gitu. Sampai pas lewat depan warung soto Pak Suro, dia ngerasa ada yang aneh. Warung itu terang banget, bahkan lebih terang dari biasanya. Lampunya bukan cuma dari bohlam biasa, tapi kayak ada cahaya aneh yang nyorot dari dalam. Kekuningan, tapi ada merah-merahnya juga. Kesannya bukan lampu, tapi lebih kayak api. Yang bikin Yanto makin heran, ada 3 mobil mewah parkir rapi di depan warung. Alphard warna hitam, Fortuner putih, sama satu lagi kayak Land Cruiser. Platnya semua luar kota. Aneh banget. Siapa yang makan soto jam segitu? Orang warung-warung biasa aja udah tutup sejak jam 10 malam. Tapi ini malah makin rame. Yanto sempat berhenti di seberang jalan. Matanya nyempil dari balik pohon sengon gede yang tumbuh di pinggir got. Dian, semua kaca warung ditutup kain hitam. Nggak kayak biasanya yang cuma tirai bambu. Ini benar-benar gelap. Tapi dari bawah tirai, masih kelihatan cahaya merah menyala. Dan ada bayangan orang jerek-jerek di dalam, di depan pintu warung. Ada hal lain yang bikin Yanto merinding. Ada 5 mangkok kosong yang disusun berjajar di atas tikar pandan. Di dalam mangkoknya, ada semacam bunga kenanga, 1 potong daging mentah, sama koin kuno. Bener-bener kayak sesajen. Tapi bukan buat ritual biasa. Nggak ada dupa, nggak ada foto orang meninggal. Cuma mangkok putih biasa, isinya aneh, dan bikin bulu kuduk berdiri. Yanto makin penasaran. Dia matiin motornya, dorong pelan ke pinggir, terus ngumpet sambil jongkok. Dari celah kain hitam yang gak nutup rapid, dia coba intip ke dalam warung. Dan waktu itu dia nyumpah, dia nyesel banget kenapa harus kepo. Di dalam warung, ada sekitar 7 atau 8 orang duduk melingkar. Mereka semua pakai jubah hitam, panjang sampai ke lantai. Mukanya nggak kelihatan jelas karena ruangan cuma disinari. Nyala api dari lilin-lilin gede yang disusun di sudat-sadit ruangan. Tapi yang paling bikin gila, di tengah lingkaran itu ada 1 panci gede banget. Ukurannya nggak masuk akal. Bukan panci soto biasa. Ini lebih kayak gentong besar, terbuat dari logam hitam yang permukaannya berasap. Isi panci itu bukan kuah soto. Isinya
merah, kental, bau amisnya bahkan kecium dari luar. Padahal Yanto lagi ngumpet lumayan jauh, tapi dia yakin itu bukan kuah, itu darah. Bukan darah ayam, bukan juga daging sapi. Baunya lebih menyengat, lebih berat, kayak darah manusia. Salah satu orang berjubah berdiri. Dia tinggi banget, mungkin 2 meteran. Tangan kirinya megang centong kayu panjang, dan dia mulai ngaduk panci itu pelan-pelan. Setiap kali centongnya muter, terdengar suara rintihan kecil, kayak orang kesakitan, tapi bukan dari orang-orang di situ. Suara itu muncul dari dalam panci. Yanto makin panik, tapi dia nggak bisa ngeluarin suara. Tubuhnya gemetar, kaki rasanya berat banget. Seolah-olah udara di sekitarnya mendadak jadi tebal, bikin dia susah napas. Di tengah rasa takut itu, tiba-tiba salah satu orang di dalam warung noleh ke arah kain jendela. Langsung, kayak tahu ada yang ngintip. Wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi mata itu bersinar merah. Dan seolah-olah langsung nembus mata Yanto. Detik itu juga, Yanto lari terberit-berit ke arah motornya. Dia bahkan sempat jatuh karena nyandung akar pohon, tapi nggak peduli. Tangannya luka, lututnya lecet, tapi yang penting bisa kabur dari situ. Dia nyalain motor dengan tangan gemetar, gaspol ke arah rumah. Begitu nyampe depan rumah, dia muntah di pinggir pagar. Badannya dingin, bibirnya pucat, dan matanya merah. Ibunya yang dengar suara motor langsung keluar. Kaget lihat anaknya kayak orang habis digebukin tuyul. Malam itu Yanto nggak bisa tidur. Bahkan selama 2 hari, dia demam tinggi, ngelantur terus. Ibunya panggil dukun kampung buat ngerukyah. Tapi anehnya, setiap dibacain doa, Yanto makin teriak. Tangannya mencakar dinding, dan mulutnya terus ngomong kalimat yang sama berulang-ulang. Jangan minum kuahnya. Di dalamnya ada jiwa. Mereka menderita. Mereka semua minta tolong. Orang-orang yang ngerukyah sampai kaget. Bahkan Pak Salam, yang udah puluhan tahun jadi spiritualis kampung, langsung nyuruh keluarga Yanto bakar semua pakaian kerja Yanto. Katanya ada aura darah yang nempel. Tapi walaupun udah dibakar, kondisi Yanto nggak langsung membaik, malah makin parah. Badannya kurus, rambutnya rontok. Kadang malam-malam dia duduk di teras sambil ngegambar sesuatu. Di lantai pakai arang gambar lingkaran dan panci. Dan tiap gambar itu selesai, dia selalu bisik-bisik. Mereka lapar, mereka pengen teman. Aku jangan cerita. Warga sekitar awalnya gak percaya. Banyak yang bilang Yanto cuma kecapean kerja shift, atau mungkin kesurupan iseng. Tapi berubah waktu Bu Wiwik, tetangganya, ngelihat sesuatu dari jendela rumahnya sekitar jam 3 pagi. Dia ngeliat Yanto berdiri di tengah jalan, tepat di depan warung soto Pak Suro. Tanpa baju, cuma pakai sarung. Dan di sekitarnya, ada 5 orang berbaju hitam berdiri mematung. Mereka nggak gerak, tapi satu persatu mendekat ke arah Yanto. Bu Wiwik ketakutan, tapi dia yakin itu bukan mimpi. Besoknya, Yanto demam lagi. Lebih parah, dia bahkan sampai ngompol dan mimisan sekaligus. Keluarganya akhirnya mutusin buat mindahin Yanto ke rumah saudara di luar kota, jauh dari Pekalongan. Sejak itu, kabarnya mulai tenang. Tapi katanya, tiap malam Jumat Kliwon, Yanto masih ngigau dan selalu nyebut satu kata. Panci Panci. Panci berdarah. Dan warung Pak Suro masih buka seperti biasa. Seolah nggak ada yang terjadi. Seolah nggak pernah ada yang ngintip ritual mereka. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, bagian kaca warung yang sebelumnya ditutup kain, sekarang dilapisi kayu rapat-rapat. Nggak ada lagi celah untuk ngintip. Kayak mereka tahu, ada yang sempat melihat isi sebenarnya dari kuah mereka. Sejak malam itu, nggak ada warga yang berani lewat depan warung sendirian kalau udah lewat tengah malam. Bahkan para tukang ojek online pun nolak ambil pesanan tengah malam dari situ, walau ditawar 2 kali lipat. Karena yang pernah lihat, tahu, warung itu bukan cuma jual soto. Mereka jual sesuatu yang lebih dari sekadar rasa. Mereka jual jiwa. Warung Pak Suro makin ramai. Setiap hari, antreannya makin panjang sampai-sampai. Kadang orang rela nunggu di luar sambil berdiri, cuma buat semangkuk soto tauto. Padahal di Pekalongan, warung soto mah banyak. Tapi entah kenapa, warung ini selalu punya daya tarik sendiri. Kata orang, kuahnya tuh beda banget. Kental, warnanya agak merah gelap. Ada aroma tauco yang gak nyegerak tapi nempel di hidung. Daging sapinya empuk, kayak udah direbus semalaman. Dan rempah-rempahnya wangi banget. Kayak ada rahasia di dalamnya yang gak bisa dijelaskan. Orang-orang yang makan di situ sering ngomong, sekali makan, pengen balik lagi. Awalnya cuma coba-coba, habis itu jadi langganan. Ada yang tiap 2 hari sekali ke sana. Ada juga yang sampai bela-belain dari luar kota buat mampir. Tapi anehnya, makin sering mereka makan, makin susah lepas. Kayak ada yang narik. Ada satu pengunjung yang bilang, pas belum makan,
kepala gue pusing. Tapi pas udah nyuap kuah pertamanya, langsung plong. Gila, namanya Niken. Mahasiswi semester akhir jurusan farmasi di salah satu kampus swasta di Pekalongan. Dia suka kulineran dan hobi banget and review makanan aneh buat tugas jurnal praktikum. Awalnya dia cuma penasaran. Gara-gara temennya bilang, warung Pak Suro ini terkenal mistis. Tapi Niken orangnya logis. Skeptis malah. Dia pikir, paling cuma bumbu. Mulut, Niken datang ke warung itu bareng dua temennya, si Rena dan Iwan. Mereka pesen masing-masing satu porsi. Pas tau-taunya datang, Niken langsung nyium aroma kuat dari kuahnya. Dalam hati dia mikir, ini sih bukan cuma rempah doang, ada yang lain. Setelah nyuap pertama, Niken diem. Matanya agak melotot, bibirnya bergetar. Tapi bukan karena kepedasan. Dia merasa aneh, kayak jantungnya berdebar nggak karuan, terus perutnya hangat, dan pikirannya jadi kabur. 5 menit kemudian, dia habisin sisa mangkoknya sampai bersih. Bahkan kuahnya dijilatin pakai kerupuk. Rena sampai bilang, "Nik, lo kenapa sih kayak orang kerasukan?" Tapi Niken cuma senyum. Enak banget, sumpah. Tapi gue ngerasa aneh. Karena penasaran, dia sengaja bawa pulang sisa kuah dari tauco itu. Ditaruh di botol kecil yang biasa dia pakai buat uji laboratorium. Malamnya, dia bawa ke kampus dan naruh botol itu di lemari pendingin lab farmasi. Besoknya, pas jam praktikum selesai, dia minta izin ke dosennya buat pakai mikroskop sendiri. Alasannya mau latihan analisa cairan. Dia mulai tes. Pertama-tama, dia ambil sampel kuah pakai pipet steril. Lalu dia teteskan di kaca preparat, tutup dengan slide, dan taruh di bawah mikroskop. Saat diperbesar, matanya langsung melebar. Di balik lensa itu, dia lihat sesuatu yang bergerak, bukan bakteri biasa, tapi semacam sel yang mirip larva. Warnanya merah gelap, bentuknya kayak akar, dan yang bikin ngeri, sel itu bergerak-gerak kayak hidup. Padahal ini udah sisa makanan yang seharusnya mati. Dia coba ulangi dengan mengambil sampel lain dari bagian dasar botol. Hasilnya sama, gerakan kecil tapi aktif, seolah-olah sel itu masih mencari sesuatu. Atau lapar. Niken mendadak merinding. Dia langsung mundur dari mikroskop dan menutup botolnya rapat-rapat. Nafasnya ngos-ngosan. Dia pikir itu mungkin cuma kontaminasi. Tapi logika sensnaya nggak bisa menjelaskan hal ini. Dia coba cari referensi di database Lab Nyokokondengen. Bentuk mikroorganisme yang dikenal, tapi nihil. Nggak ada satupun yang cocok. Malamnya dia susah tidur. Di kosannya, dia terus kebayang-bayang gerakan aneh dari sel itu. Apalagi dia inget rasanya pas makan tadi siang. Rasanya kayak nagih, tapi juga ada sensasi yang bikin takut. Kayak ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya lewat kuah itu. Beberapa hari kemudian, Niken jatuh sakit. Badannya demam tinggi, tapi dingin. Tangannya kaku. Rambutnya mulai rontok. Padahal sebelumnya sehat. Teman-temannya ngira dia masuk angin atau kecapean. Tapi anehnya, tiap malam dia ngigau. Dia ngomong sendiri, kadang pakai bahasa yang gak dimengerti. Kadang cuma bisik-bisik, kuahnya itu jangan diminum. Kosannya jadi angker. Tiap malam, tetangga kos dengar suara bisikan dari kamarnya. Ada juga yang ngaku lihat bayangan hitam berdiri di depan jendelanya. Rena, sahabat dekat. Niken akhirnya nekat masuk ke kamarnya suatu malam karena khawatir. Pas dia buka pintu, lampunya remang, dan Niken tergeletak di lantai. Badannya kaku, matanya melotot, tapi mulutnya senyum lebar banget. Yang bikin Rena jerit, di dinding kamarnya ada tulisan warna merah. Kayak ditulis pakai darah. Tulisan itu bunyinya, "Rasa itu dari jiwa. Kamu mau tahu? Sini, ikut kami." Rena langsung lari keluar sambil nangis. Malam itu juga, Niken dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter bingung. Gak ada diagnosis jelas. Semua hasil lab normal. Tapi kondisi fisik Niken memburuk cepat. Setiap malam dia berteriak-teriak histeris. Tangan dan kakinya dingin, kayak orang kedinginan di freezer. Bahkan di tubuhnya muncul bekas-bekas luka, kayak terbakar. Tapi gak ada sumber panas. Dosen farmasi kampusnya sempat dipanggil untuk periksa botol sampel kuah yang Niken bawa. Tapi anehnya, botol itu hilang. Lemari penyimpanan di lab tempat Niken naruh botol itu kosong. CCTV lab mendadak rusak pas malam kejadian. Dan yang lebih aneh, semua alat mikroskop rusak total. Seolah-olah ada sesuatu yang nggak pengen diselidiki. Waktu Rena cerita ke orang-orang kampus, mereka awalnya mikir ini cuma bumbu cerita horor anak kos. Tapi setelah Niken nggak sembuh-sembah, bahkan hampir koma, barulah banyak yang mulai mikir ulang. Apalagi ada satu dosen senior, Bu Ratna, yang sempat bilang pelan, kalau itu benar kuah dari warung Pak Suro, saya saranin jangan usik. Lalu, dari mana rasa enak tauco itu sebenarnya? Apa benar ada jiwa di dalamnya?
Seperti yang dikatakan Niken waktu mengigau, dan kenapa orang-orang yang makin sering makan, justru makin pucat, makin kurus, dan gampang lelah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantung di kepala Rena. Dia penasaran, tapi juga takut, terutama waktu dia lihat perubahan yang terjadi sama temen-temennya yang juga sering makan tauco itu. Iwan misalnya sekarang jadi pendiam, mukanya pucat, dan matanya cekung kayak orang kurang tidur. Tapi anehnya, dia masih sering balik ke warung itu. Bahkan dia pernah ngomong ke Rena, "Gue ngerasa hidup cuma pas makan tauco itu. Sisanya kosong." Rena tahu, ini bukan sekadar makanan enak. Ada sesuatu di balik rasa itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar resep rahasia. Dan mungkin sesuatu yang haus jiwa. Semenjak kematian Pak Mat yang ditemukan mengenaskan di sungai belakang warung, suasana kampung mulai berubah. Orang-orang jadi waspada, tapi juga makin penasaran. Warung soto tauco Pak Suro bukannya sepi, malah makin rame tiap malam. Parah, kabar soal mayat tanpa tangan itu udah nyebar kemana-mana. Tapi anehnya, para pembeli kayak nggak peduli. Bahkan banyak yang datang dari luar kota, mukanya asing semua. Dan kebanyakan nggak banyak omong. Datang, duduk, makan, bayar, terus pergi. Udah jicu ayah. Ada yang lebih aneh lagi. Warung itu sekarang buka dari sore sampai subuh. Dan kalau udah lewat tengah malam, pembelinya makin aneh. Pak RT, yang rumahnya cuma beda 3 gang dari warung, pernah cerita kalau dia iseng ngintip dari kejauhan. Katanya, dia lihat ada satu mobil Alphard hitam yang berhenti depan warung jam 2 pagi. Dari dalam keluar 3 orang pakai jas rapi, tapi mukanya putih banget, pucat, dan matanya merah. Mereka makan di pojokan, nggak ngomong sepatah kata pun, dan pas pergi, tapak kaki mereka nggak ninggalin jejak sedikit pun di jalan tanah depan warung. Cerita tentang ruang belakang. Dapur itu makin lama makin bikin warga nggak tenang. Sejak kematian Pak Mat, orang-orang jadi mikir jenggen-jenggen memang ada yang disembunyikan di sana. Tapi ya namanya orang kecil, nggak bisa asal nuduh. Apalagi warung itu tiap malam dijaga 2 pemuda yang katanya anak buah Pak Suro. Badannya gede, mukanya datar, dan tatapannya dingin. Nggak pernah senyum, bahkan ke pelanggan. Suatu malam, Jaka, keponakan Pak Mat, datang ke rumah Bu Lestari, janda tua yang sering bantu bersih-bersih di musyola. Jaka gelisah, matanya merah kayak kurang tidur, dan tangannya gemetaran waktu pegang. Jelas, dia cerita sesuatu yang bikin Bu Lestari sampai nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Malam sebelum Pak Mat hilang, dia sempat cerita, "Bu," katanya dia lihat sesuatu di balik dapur warung itu. Bukan cuma ruangan kecil, tapi semacam tempat ritual. Ada lilin-lilin item, terus patung kepala kerbau, berdarah. "Serius Bu, darahnya masih netes," kata Pak Mat. "Terus ada tong gede kayak drum plastik, tapi warnanya merah tua." Pas Pak Mat ngintip, dia ngelihat tangan manusia nyembul dari permukaan cairannya. "Tangan Bu, bukan daging sapi." Bu Lestari langsung pucat. Dia bilang, dulu waktu almarhum suaminya masih hidup, dia pernah juga bantu bersih-bersih di dapur warung itu. Tapi cuma dapur depan yang buat masak. Bagian belakang selalu dikunci. Bahkan karyawan warung pun katanya dilarang masuk. Kumapak. Suro sendiri yang boleh keluar masuk lewat pintu itu. Setelah cerita Jaka nyebar ke beberapa orang, beberapa warga mulai bisik-bisik buat ngadain ronda malam. Bukan buat jaga kampung dari maling, tapi buat ngawasin warung Pak Suro. Tapi ya gitu, banyak yang takut. Cuma 3 orang yang bener-bener berani, Pak Karta, Mas Yadi, dan Dimas. Anak muda yang kerja di bengkel. Mereka mulai ngawasin dari kejauhan, tiap malam. Tapi hasilnya selalu bikin mereka makin bingung. Pembelinya makin aneh. Pernah satu malam, mereka lihat satu rombongan orang pakai pakaian serba putih, datang naik mobil ambulans. Serius, ambulans. Tapi yang keluar dari dalam bukan orang sakit, tapi 2 cewek muda yang matanya sayu dan badannya kurus. Mereka makan di situ, terus masuk lagi ke ambulans dan pergi. Tapi yang paling bikin merinding, dari jendela mobil, mereka sempit senyum, dan senyumnya aneh banget. Kayak bukan senyum manusia biasa. Matanya kosong, tapi bibirnya nyungging senyum lebar sampai ke pipi. Dimas yang paling muda dari mereka mulai ngerasa nggak tenang. Dia bilang ke Mas Yadi, "Mas, ini warung bukan warung biasa. Ada yang jaga di situ. Tiap malam aku ngelihat bayangan gede banget berdiri di belakang warung. Tapi waktu dilihat beneran, hilang. Kayak cuma bayangan mata, tapi selalu ada." Mas Yadi cuma ngangguk pelan. Dia juga ngerasa ada yang ngawasin mereka tiap malam. Kadang dari arah sungai, kadang dari balik pohon pisang di dekat warung, dan selalu ada suara kayak napas berat yang kedengeran waktu mereka duduk di pos ronda. Malam keempat, mereka nekat masuk ke belakang warung. Dimas bawa senter kecil, Pak Karta bawa golok, dan Mas Yadi bawa air doa dari ustaz kampung. Jam 1 malam,
Mereka ngendap lewat kebun belakang, nyari jalan masuk ke dapur. Dinding warung itu ternyata udah dilapisi tembok tinggi, tapi di satu sisi ada celah sempit yang biasa dipakai buat buang sampah. Mereka nunggu sampai suara di warung sepi, tapi tetap aja merinding. Karena meski lampu udah mati, dari dalam dapur masih kedengaran suara seperti destit, kayak orang-orang lagi nyebut sesuatu dalam bahasa yang gak mereka pahami. Begitu mereka berhasil masuk ke belakang dapur lewat celah itu, suasana langsung berubah. Hawanya dingin banget. Bukan dingin angin malam, tapi dingin yang kayak nyerap dari dalam kulit. Dimas sempat kaget, karena senter yang dia bawa tiba-tiba mati begitu aja. Tapi waktu dinyalain lagi, nyala. Cuma cahayanya redup banget. Mereka pelan-pelan buka pintu dapur belakang. Terkunci, tapi Mas Yadi dorong pelan. Dan anehnya, pintunya bisa terbuka sendiri. Kayak ada yang narik dari dalam. Ruangan itu gelap, tapi baunya langsung nyengat. Bukan bau makanan, tapi bau amis dan busuk kayak bangkai. Senter mereka menyusuri ruangan sempit itu. Dan di sanalah mereka lihat semuanya ranjang besi tua berkarat. Lilin-lilin hitam yang masih menyala meski nggak ada angin. Dan patung kepala kerbau yang matanya terbuka dan meneteskan darah segar. Pak Karta hampir pingsan. Dia pegangan ke tembok, tapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang licin. Waktu dilihat pakai senter ternyata itu darah yang mengalir pelan dari atas rak besi. Darah itu netes ke bawah, ke sebuah tong besar warna merah tua. Mereka pelan-pelan dekati tong itu, dan waktu masih disorot ke dalam, mereka semua mundur, sambil teriak pelan. Isi tong itu bukan kuah atau cairan biasa, tapi cairan kental hitam keunguan. Dan di dalamnya mengambang potenggen-potenggen tubuh manusia. Ada jari, ada potongan kulit kepala, dan sepasang mata yang masih terbuka. Dimas langsung muntah. Pak Karta jatuh terduduk. Mas Yadi komat kemit baca doa, tapi tiba-tiba lilin-lilin di ruangan itu padam semua. Gelap total. Dan dari arah sudut ruangan terdengar suara langkah kaki. Berat, pelan, tapi makin lama makin dekat. Ada yang datang. Dimas coba nyalain senter, tapi lagi-lagi mati. Kali ini benar-benar mati. Lalu suara itu makin dekat. Suara napas kasar, disertai geraman rendah kayak suara hewan buas. Mereka bertiga diam, nahan napas. Tapi jelas ada sesuatu yang berdiri di depan mereka. Sosoknya tinggi, besar, dan matanya merah menyala dalam kegelapan. Tiba-tiba suara berat itu ngomong, pelan tapi jelas. Rasa itu dari jiwa. Kau sudah mencicipi. Sekarang giliranmu memberi. Mas Yadi jerit sekuat tenaga sambil nyiramkan air doa ke arah suara itu. Ada suara letupan kecil dan senter Dimas nyala lagi. Tapi ruangan itu udah kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tapi tong besar itu masih di sana dan mata di dalamnya. Sekarang melihat ke arah mereka. Mereka bertiga lari keluar sekuat tenaga. Nggak peduli suara-suara aneh di belakang mereka. Sampai rumah masing-masing, mereka langsung demam. Dimas mimpi buruk selama 3 hari. Mas Yadi nggak bisa ngomong. Lidahnya seperti kaku, dan Pak Karta hilang. Nggak pernah pulang, cuma ditemukan bajunya sobik-sobik di kebun belakang warung. Setelah kejadian itu, nggak ada warga yang berani deket-deket warung Pak Suro lagi. Tapi anehnya, warung itu tetap ramai. Malam-malam makin padat, pembeli makin banyak, dan kini ada suara aneh dari balik dapur setiap lewat tengah malam. Katanya, suara orang nyanyi lagu Jawa lama dengan nada pelan dan seram. Dan tiap malam Jumat, dari atas warung itu, muncul cahaya merah. Seperti api kecil yang menari-nari di udara malam itu. Udara Pekalongan terasa lebih pengap dari biasanya. Langit mendung, angin kencang meniup dedaunan kering di jalanan. Dan suara kodok bersahutan seperti sedang memberi parenting. Di balik warung Tauto Pak Suro yang masih tetap ramai, sebuah rencana diam-diam sedang disusun oleh seorang tamu dari luar kota. Yang datang bukan untuk makan, tapi untuk membongkar rahasia yang selama ini ditutup rapat oleh aroma sedap dan keramaian warung itu. Namanya Bagas. Usianya belum sampai 30, tapi pembawaannya kalem dan sorot matanya tajam. Ia dikenal sebagai dukun muda dari daerah Banyumas yang pernah menangani beberapa kasus gaib, termasuk yang melibatkan pesugihan warung makan. Menurut cerita yang beredar, Bagas pernah menghentikan satu praktik pesugihan warung pecel lele di Kroya yang ternyata pakai darah bayi sebagai penglaris. Sejak dengar tentang warung Tauto Pak Suro, dia langsung tertarik dan memutuskan datang sendiri ke Pekalongan. Malam itu, Bagas menginap di rumah Pak Broto, warga yang rumahnya berdempetan langsung dengan tembok belakang warung Pak Suro. Dari sana, Bagas bisa dengar jelas suara-suara aneh yang datang dari balik dapur, apalagi setiap malam Jumat Kliwon. Suaranya seperti orang ngobrol sendiri, kadang lirih, kadang keras,
lalu berubah jadi semacam gumaman dan tangisan. Tangisan itu bukan dari bayi atau anak kecil, tapi tangisan perempuan dewasa yang terdengar seperti menahan sakit. Bagas sengaja pura-pura tidur lebih awal malam itu. Tapi begitu jam menunjukkan pukul 12 malam, dia diam-diam bangun, mendekati tembok pembatas rumah Pak Broto dan warung Pak Suro. Di sana ada ventilasi kayu tua dengan celah yang cukup besar buat ngintip. Dengan hati-hati, dia mengintip ke dalam dapur. Yang dia lihat bikin tubuhnya langsung merinding. Pak Suro berdiri sendirian di depan panci besar berisi kuah tauco. Dia nggak pakai baju, hanya celana panjang hitam lusuh. Tubuhnya penuh rajah atau tulisan Jawa kuno yang terlihat berkilau kehijauan di bawah cahaya lilin. Di sekeliling dapur ada 6 lilin hitam yang menyala, membentuk lingkaran. Aroma daging dan rempah bercampur dengan bau amis darah yang sampai tercium ke tempat. Bagas ngumpet. Tiba-tiba Pak Suro mengambil pisau kecil dari balik rak, lalu menyayat telunjuknya. Darahnya menetes ke dalam panci. Bukan cuma sekali, tapi sampai. Darah itu menetes cukup banyak. Sambil meneteskan darah, Pak Suro mulai membaca mantra dengan suara pelan, tapi jelas. Bahasa Jawanya tua, berat, dan terdengar seperti bukan dari dunia ini. Nyai sing dumunung ing lempung, jupuk jiwo kang marani, supaya rasa tetep enak rijeki marani. Awa, Rino, kelangan. Tangisan perempuan mulai terdengar lagi, kali ini lebih. Tapi Bagas nggak lihat siapapun selain Pak Suro. Lalu dari dalam panci itu yang semula tenang permukaannya mulai bergolak pelan. Kuahnya berputar sendiri seperti ditarik sesuatu dari bawah. Uapnya jadi lebih pekat. Dan saat itulah muncul sebuah tangan. Tangan itu muncul pelan-pelan. Warnanya putih pucat seperti mayat. Penuh luka menganga yang masih basah. Jari-jarinya panjang, kukunya tajam, dan di pergelangannya ada tali bekas ikatan. Tangan itu bukan cuma muncul, tapi meraih sendok besar di sebelah panci. Lalu mulai mengaduk isi kuah. Gerakannya lambat dan seperti menikmati. Setelah itu, tangan itu menarik satu mangkuk yang sudah disiapkan Pak Suro, menciduk kuahnya sendiri dan meletakkannya ke atas meja. Setelah selesai, tangan itu tenggelam lagi ke dalam panci, seolah kembali ke tempat asalnya. Bagas langsung mundur. Jantungnya deg-degan, pelipisnya basah oleh keringat dingin. Dia tahu betul, apapun yang tinggal di dalam panci itu bukan makhluk biasa. Bukan setan sembarangan. Itu entitas kuat, mungkin bagian dari pesugihan yang menuntut tumbal rutin. Dan tumbalnya bisa jadi manusia, bisa jadi kita semua yang pernah makan di sana. Tanpa pikir panjang, Bagas langsung berkemas malam itu juga. Dia pamit ke Pak Broto dengan alasan ada urusan mendadak. Tapi sebelum benar-benar pergi dari kampung itu, dia sempat berkumpul sebentar dengan beberapa warga, termasuk Mas Rudi dan Bu Lilis. Orang-orang yang sejak awal sudah curiga. Kepada mereka, Bagas cuma bilang satu hal. Kalau kalian masih ada yang makan di situ, kalian semua bakal ikut jadi bagian dari masakannya. Kalimat itu bikin suasana malam langsung tegang. Mas Rudi yang biasa makan tiap minggu langsung pucat. Bu Lilis nyaris pingsan karena anaknya 2 kali dibawain bungkus tauco dari warung itu. Setelah Bagas pergi, warga mulai heboh. Tapi anehnya, tidak semua percaya. Ada beberapa yang malah nuduh Bagas cuma ngarang, bikin cerita buat nakut-nakutin. Bahkan ada yang bilang Bagas iri sama rezeki Pak Suro. Tapi buat warga yang sempat lihat sendiri jenazah Pak Mat, atau yang ngerasa sering mimpi buruk setelah makan tauco, mereka tahu itu semua bukan karangan. Yang lebih aneh lagi, malam itu malam Jumat Kliwon warung Pak Suro malah makin rame. Parkiran motor penuh. Ada mobil-mobil mewah terparkir di pinggir jalan dengan plat luar kota. Dari dalam mobil, keluar orang-orang berpakaian rapi, wajahnya datar, pucat, dan matanya kosong. Mereka datang, makan, dan pergi dengan diam. NGI. Ada suara, gak ada obrolan, cuma sendok dan mangkuk yang berbunyi pelan. Seperti ritual sunyi yang dijalani tanpa tanya. Satu warga bernama Tulus sempat penasaran dan coba duduk di bangku paling ujung warung malam itu. Dia pesen satu mangkok tauco, tapi belum sempat dimakan. Dia melihat sesuatu di mangkuknya, sesuatu yang gak seharusnya ada di sana. Di antara suiran daging dan kuah kental, ada satu benda kecil seperti kuku manusia. Tulus langsung berdiri, lari, dan muntah di pinggir jalan. Tapi yang bikin dia tambah ngeri, saat dia lirik ke dalam warung lagi, Pak Suro cuma senyum ke arahnya. Senyum lebar tapi matanya merah menyala. Besok paginya, Tulus nggak bisa bicara. Suaranya hilang total, seperti disegel. Sampai seminggu kemudian, dia baru bisa cerita pelan-pelan. Dengan suara serak kayak orang dicekik. Cerita Bagas mulai menyebar kemana-mana. Beberapa warga luar Pekalongan yang pernah makan di warung itu mulai datang balik.
Tapi bukan buat makan, mereka datang buat marah-marah. Nuntut penjelasan kenapa setelah makan di situ mereka mimpi buruk terus. Atau kenapa anak mereka sekarang sering kerasukan dan ngomong pakai bahasa aneh. Namun anehnya, pemerintah setempat atau aparat nggak ada yang berani bertindak. Bahkan saat beberapa warga minta warung itu ditutup, lurah cuma geleng-geleng. Nggak bisa sembarangan, nanti bisa panjang urusannya. Begitu katanya. Dan dibalik semua keanehan itu, Pak Suro tetap buka seperti biasa. Tetap senyum ke pembeli, tetap nyendokin kuah tauco panas ke mangkuk-mangkuk. Seolah nggak ada yang salah. Tapi buat yang sudah tahu, tiap malam Jumat Kliwon jadi malam yang menegangkan. Nggak ada yang berani keluar rumah. Karena selain aroma tauco yang makin kuat, kadang dari arah warung terdengar suara-suara aneh. Tangisan, geraman, suara sendok beradu dengan mangkuk, atau suara cekikikan perempuan yang nggak tahu dari mana. Datangnya beberapa orang bahkan cerita, mereka ngelihat sosok perempuan rambut panjang berdiri di dekat dapur warung. Itu tangannya buntung, matanya hitam legam. Kadang dia cuma berdiri, kadang jalan pelan, lalu menghilang ke balik panci besar yang katanya jadi pintu gerbang makhluk pemilik kuah. Tiap malam Jumat Kliwon, satu ritual dijalankan. Dan tiap ritual selesai, satu bagian tubuh manusia masuk ke dalam kuah. Yang jadi pertanyaan, sekarang siapa yang bakal jadi bagian masakan berikutnya? Udara malam di kampung itu mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak kejadian dukun muda bernama Bagas yang kabur tengah malam setelah ngintip ritual Pak Suro, warga mulai gelisah. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang berani konfrontasi langsung ke warung itu. Mereka cuma berani bisik-bisik di belakang, tapi ya begitu. Masih banyak juga yang tetap makan di sana. Entah karena penasaran, atau memang udah ketagihan sama rasa kuah tauco yang katanya beda dari yang lain. Sampai pada akhirnya, semua berubah total setelah Aldi, anak kecil berusia 9 tahun, dinyatakan hilang. Aldi itu anaknya Pak Darmo, warga asli situ, tinggal cuma 2 rumah dari warung Pak Suro. Bocahnya lincah, ceria, dan suka banget main layangan. Waktu itu, hari Kamis sore, Aldi baru pulang ngaji, masih pakai sarung sama peci. Tapi alih-alih langsung pulang, dia mampir sebentar ke lapangan kecil di dekat warung buat main layangan sama temennya. "Ibu, aku main sebentar ya," gitu katanya. Sebelum ngeloyor pergi, tapi sejak itu, Aldi nggak pernah kelihatan lagi. Ibunya nyari kemana-mana. Malamnya, satu RT keliling, bawa senter teriak-teriak manggil namanya. Ke lapangan, ke kebun belakang, bahkan sampai nyisir parit dan sungai kecil. Tapi nihil, kayak ditelan bumi. Polisi pun turun tangan, bawa anjing pelacak, pasang pengumuman, bahkan sempat nyangka Aldi diculik orang luar. Tapi sampai seminggu berlalu, hasilnya tetap nol. Nggak ada jejak, nggak ada saksi yang lihat sesuatu aneh, yang ada cuma rumor. Rumor soal warung soto itu, orang-orang mulai mengaitkan hilangnya Aldi dengan ritual-ritual aneh yang dilakukan Pak Suro tiap malam Jumat Kliwon. Tapi lagi-lagi, semua cuma bisik-bisik. Nggak ada yang berani buka suara terang-terangan. Sampai akhirnya, kejadian malam itu bikin semuanya berubah. Waktu itu, warung Pak Suro buka seperti biasa. Malam Sabtu habis maghrib, warung udah ramai. Pembeli duduk di bangku panjang. Beberapa ada yang makan sambil ngobrol soal hilangnya Aldi. Tapi suasana mendadak kacau waktu seorang ibu-ibu tiba-tiba berdiri dan teriak histeris. Itu baju anak saya. Astagfirullah, teriaknya sambil nunjuk mangkok sotonya. Semua orang langsung nengok, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di dalam kuah soto yang panas mengepul, terlihat sepotong kain kecil berwarna biru. Motifnya kartun robot, robek dan udah kecoklatan karena kuah, tapi masih bisa dikenali. Itu baju yang biasa dipakai Aldi waktu ngaji. Bajunya yang hilang bareng. Ibu itu nangis kejer, piring dilempar, kuah tumpah ke lantai. Orang-orang berdiri panik. Sebagian keluar warung, sebagian lagi diam terpaku. Nggak percaya sama apa yang mereka lihat. Pak Suro sendiri cuma berdiri di belakang meja. Mukanya datar, matanya tajam ngeliatin si ibu. Nggak ngomong sepatah kata pun. Malam itu, warga mulai kehilangan kesabaran. Beberapa pemuda kampung ngajak musyawarah dadakan. Mereka bilang, udah waktunya. Lapor polisi lagi. Tapi kali ini nunjuk langsung ke warung itu. Tapi anehnya, besok paginya, warung itu buka lagi. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Meja bersih, lantai nggak ada bekas kuah, bahkan kain potongan kecil yang ditemukan malam sebelumnya udah nggak ada. Orang-orang bingung. Ada yang bilang, mungkin kita halu. Mungkin ibu itu salah lihat, tapi hati kecil mereka bilang lain. Terlalu nyata untuk disebut ilusi.
Yang lebih ngeri lagi adalah kejadian-kejadian aneh yang menimpa orang-orang yang tetap makan di warung itu setelah insiden tersebut. Seorang sopir angkot yang semalam makan di sana, pagi harinya tiba-tiba muntah darah pas lagi narik penumpang. Darahnya pekat, warnanya gelap kayak cairan besi berkarat. Orang-orang panik, bawa dia ke puskesmas. Tapi dokter nggak nemuin penyakit apa-apa. Semua organ dalamnya normal, tapi darah terus keluar dari mulut dan hidungnya. Sampai akhirnya dia pingsan. Satu lagi, remaja cowok, anak tetangga RT sebelah. Siangnya dia makan soto di situ bareng temannya. Malamnya dia tiba-tiba kerasukan. Badannya gemetar, matanya melotot, dan dia teriak-teriak sambil nyebut satu kalimat berulang-ulang. Aku anak yang dikorbankan. Aku dibakar hidup-hidup di dalam dapur. Suasana rumahnya jadi kacau. Bapaknya panggil Ustadz buat ruqyah. Tapi Ustadz itu malah ikutan muntah pas masuk kamar si anak. Dia bilang, hawa di sana berat banget. Ada yang nyimpen jin korin korban di tubuh anak ini, katanya. Sejak malam itu, makin banyak warga yang percaya kalau Pak Suro emang ngelakuin pesugihan. Ritualnya nyata, tumbalnya nyata. Dan tumbalnya bisa siapa aja, tapi tetap nggak ada bukti fisik. Polisi yang dipanggil lagi pun bingung. Nggak bisa sembarangan ngerazia warung orang tanpa bukti. Dan Pak Suro, dia malah tambah kalem. Mukanya tetap datar, senyumnya misterius. Dan tiap ada yang nanya soal kejadian-kejadian itu, dia cuma jawab pendek, semua ini cuma fitnah. Anehnya lagi, tiap ada warga yang mau nyoba motret atau rekam aktivitas warungnya, pasti alatnya error, HP nge-lag, baterai drop, atau malah hasil videonya gelap total. Bahkan ada satu pemuda yang maksa rekam pakai kamera DSLR. Malamnya dia kecelakaan motor pas pulang katanya, karena ngelihat bayangan perempuan jalan ngesot di tengah jalan. Dari hari ke hari, suasana kampung makin mencekam. Warung itu masih berdiri, masih ada aja yang makan, entah karena nggak percaya atau karena udah terlanjur masuk dalam lingkaran setan yang sama. Beberapa warga yakin, siapapun yang pernah makan di situ, sedikit atau banyak udah dicicipi oleh makhluk yang tinggal di dalam panci. Dan siapapun yang pernah mencicipi kuah sotonya, bakal susah keluar dari lingkaran itu. Karena katanya, rasa kuah tauto Pak Suro, rasanya selalu bikin rindu, tapi juga menyimpan bekas. Di perut, di pikiran, bahkan di mimpi. Kadang, waktu tidur, mereka ngelihat dapur panas, dinding berdarah, dan suara tangisan anak-anak kecil yang merintih sambil bilang, "Aku cuma mau pulang, Bu." Dan makin malam, makin sering suara itu terdengar dari dapur warung. Malam itu langit di atas Pekalongan gelap gulita. Nggak ada bintang, cuma awan tebal menggantung rendah kayak mau nutup semua yang akan terjadi malam itu. Warga kampung udah pattern, wajah-wajah tegang dan penuh dendam saling berpandangan di tengah jalan kecil yang menuju warung soto tauto milik Pak Suro. Mereka bawa obor, pentungan, dan alat-alat seadanya. Semua sepakat warung itu harus ditutup malam ini juga. Kejadian hilangnya Aldi dan potongan kain yang ditemukan di dalam kuah jadi pemicu besar. Ditambah lagi beberapa orang kerasukan setelah makan di sana. Teriak-teriak minta tolong sambil nyebut-nyebut nama anak-anak yang pernah hilang. Ini bukan warung biasa. Ini tempat pesugihan, dan warga udah nggak bisa diam lagi. Begitu mereka sampai di depan warung, suasana jadi aneh. Sepi banget, bahkan suara jangkrik pun nggak ada. Padahal biasanya, malam-malam kayak gini tuh rame suara binatang malam. Tapi malam ini, semua kayak takut. Pintu warung kebuka sedikit, bergoyang pelan kena angin. Nggak ada lampu nyala, sepi, gelap. Tapi dari dalam, samar-samar tercium bau amis yang bikin mual. Bukan cuma bau darah, tapi kayak bau daging busuk yang direbus berhari-hari. Beberapa warga mulai ragu, tapi rasa penasaran dan dendam udah lebih kuat dari rasa takut. Mereka dorong pintu pelan-pelan. Nggak dikunci. Warung itu kosong. Bangku dan meja acak-acakan. Ada mangkok-mangkok yang masih ada sisa kuah di dalamnya. Beberapa ada bercak merah gelap seperti darah yang mengering. Lantai becek. Entah kena tumpahan apa. Tapi yang paling mengerikan, bau dari dapur. Lebih menyengat, lebih busuk, lebih horor. Salah satu warga, Pak Jaimin, yang dikenal paling berani, maju duluan. Dia jalan ke arah dapur, ditemani beberapa orang di belakangnya. Dan begitu mereka buka tirai dapur itu, langsung semua mundur beberapa langkah. Dapur warung Pak Suro berantakan parah, kayak abis dipakai masak, sesuatu yang besar. Panci-panci kecil berserakan. Beberapa ada yang isinya masih panas dan mengepul. Tapi yang paling menonjol, di tengah dapur, berdiri satu panci besar, setinggi paha orang dewasa. Panci itu mendidih, kuahnya bergolak, mengebul. Padahal nggak ada api di bawahnya, kompor mati. Tapi kuah di dalam panci itu terus mendidih, kayak direbus dari dalam. Glek-glek, gelembungnya besar-besar,
naik, Capermic. Dan dari situ keluar bau amis yang gak ketulungan. Salah satu anak muda, Taufik, memberanikan diri buat ngintip ke dalam panci. Dia naikin bangku kecil dan pelen-pelen nunduk ke atasnya. Tapi begitu matanya lihat isi panci, dia langsung jerit dan jatuh ke belakang, nyungsep sambil muntah-muntah. Mukanya pucat kayak nggak ada darahnya sama sekali. Tangannya gemetaran dan matanya melotot nggak bisa kedip. Ada mata manusia. Dia ngeliatin aku. Dia hidup, dia ngedip. Teriak Taufik sambil nanjuk-nanjuk panci itu. Semua yang ada di situ langsung panik, tapi nggak ada yang berani lagi mendekat. Beberapa warga perempuan udah histeris. Ada yang nangis, ada yang nibet-naibet nama Tuhan. Beberapa yang paling berani mulai siram bensin ke seluruh dapur. Mereka nggak peduli lagi. Ini harus dihentikan malam ini juga. Entah itu mata siapa, entah siapa yang ngedip dari dalam panci. Semua udah kelewatan batas. Begitu api dinyalakan, warung itu langsung kebakar. Api besar nyambar ke kayu-kayu warung. Meja, bangku, dinding semua dilahap. Api menyala tinggi. Warga mundur dan nontonin api yang makin membesar. Beberapa dari mereka sempat dengar suara-suara aneh dari dalam kayak tangisan, jeritan, dan suara tawa kecil perempuan. Tapi mereka pura-pura nggak dengar. Mereka cuma pengen ini semua selesai. Api baru padam menjelang subuh. Tapi begitu orang-orang mulai dekati bekas warung itu, mereka semua diam, terpaku. Warung itu udah jadi abu, rata tanah. Cuman arang, kayu hangus, dan serpihan kaca yang tersisa. Tapi di tengah puing-puing itu, ada satu benda yang bikin bulu kuduk semua orang merinding satu. Mangkok Tauto. Mesayu, mangkok keramik warna putih dengan motif bangga-bunga merah muda di dalamnya. Tauto yang masih panas, masih ngepul, seolah baru disajikan. Nggak ada abu di mangkok itu. Nggak kebakar, nggak kotor, bersih tapi kuahnya merah kayak darah segar. Dan di atasnya, mengambang satu potongan kuku manusia. Sejak saat itu, bekas warung Pak Suro langsung ditutup pagar seng tinggi. Nggak ada yang berani nyentuh atau ngerobohin puing-puingnya. Bahkan yang coba bersihin pun sering sakit atau ngalamin mimpi buruk. Jadi dibiarkan gitu aja. Pagar seng ditutup rapat. Tapi orang-orang sering lihat ada yang berdiri di dalam. Di balik celah seng, bayangan perempuan, rambut panjang, pakai kebaya, berdiri diam. Kadang jalan pelan-pelan, kadang duduk sambil ngaduk sesuatu di panci. Kadang-kadang pas malam Jumat, terdengar suara nyanyian Jawa dari dalam seng itu. Suaranya halus tapi menoyat, lagu-lagu yang udah jarang banget didengar sekarang. Kayak tembang-tembang duka, beberapa anak muda yang nekat ngintip dari celah pagar, besoknya demam tinggi dan ngomong ngelantur. Satu di antaranya bahkan hilang seminggu. Ketemu di pinggir kali, kedinginan, dan ngomong hal yang sama berulang-ulang. Aku lihat mata itu. Aku ada di dalam pancinya. Sejak itu, muncul satu kepercayaan baru di kampung itu. Katanya, siapapun yang pernah makan di warung Pak Suro akan mimpi masuk ke dalam panci. Mimpi itu datangnya tiba-tiba. Di dalam mimpi, mereka bakal duduk di dapur sendirian. Panci besar mendidih di depan mereka. Lalu perlahan mereka dipaksa masuk ke dalam. Kaki duluan, lalu baik, dan terakhir kepala. Dan yang paling serem, nggak semua bisa bangun dari mimpi itu. Satu demi satu orang yang pernah makan di sana mulai sakit aneh. Ada yang tiba-tiba hilang ingatan. Ada yang hilang pas tidur, kayak Aldi. Ada juga yang diketemukan meninggal di atas kasur, tapi mulut dan matanya menganga lebar, kayak habis tenggelam dalam sesuatu yang panas. Warga sekarang sudah bikin tumpeng dan selamatan tiap bulan buat nenangin arwah yang katanya masih bergentayangan di situ. Tapi meskipun udah banyak doa, teror itu nggak sepenuhnya hilang. Kadang, orang yang lewat di depan pagar itu mencium bau kuah soto yang menggoda banget. Tapi bersamaan dengan itu, ada bisikan kecil yang membujuk. Masuklah, makanlah, cuma satu mangkok. Dan siapapun yang menurut, walau cuma sekadar lewat pagar dan melongok ke dalam, biasanya nggak pernah kembali. Warung itu memang udah lama dibakar. Bangunannya tinggal puing dan dilapisi seng, supaya orang nggak masuk sembarangan. Tapi kalau kamu lewat malam-malam, apalagi pas gerimis, kamu mungkin bakal dengar suara sendok nyentuh mangkok. Dan ada bau soto yang nyebar di udara. Wangi. Tapi aneh, kayak daging yang baru dibakar. Dicampur bau amis darah segar. Dan katanya, kalau kamu pernah makan di warung itu, cepat atau lambat, kamu bakal mimpi berada di dapurnya. Tikelin panci besar. Dan kamu sadar, kamu bukan lagi orang yang masak, tapi kamu yang sedang dimasak. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.